Oke, saya akan bacakan pertanyaan datang dari teman saya Pram, Pak ya. Dia punya toko mainan anak-anak, juga ada toko perlengkapan anak-anak sekolah, Pak. Oke. Pertanyaannya, logo yang sedikit berubah dengan sedikit penyempurnaan, apakah bisa mendongkrak brand? Saya pertahankan nama lama, tapi dengan manajemen baru. Apakah berpengaruh, Pak Sakti? Begini, kalau sendiri-sendiri dan dilakukan secara terpisah, menurut saya yang pertama yaitu mengganti identitas dengan atau menyempurnakan identitas sedikit perubahan, menurut saya tidak akan berdampak banyak. Sama juga dengan yang penggantian manajemen. Ya. Kalau hanya dikatakan dalam dimensi penggantian manajemen, tapi yang diberikan sama, pelayanan sama, dan lain-lain masih sama, menurut saya ya sama juga bohong gitu. Ya. Tapi yang menarik adalah kalau dua ini digabungkan jadi satu dan sedikit ditambahkan beberapa yang lain. Misalnya gini, ganti identitas boleh, mengatakan bahwa ada sesuatu yang baru. Menurut saya baik. Ya. Apalagi kalau di belakangnya dikatakan, oh kami juga punya manajemen baru. Nah, abis ini muncul ekspektasi, Mas. Yang ketiga, yaitu bahwa apakah abis itu saya mendapatkan pelayanan lebih baik? Apakah saya mendapatkan spektrum produk lebih banyak? Apakah saya mendapatkan service yang lebih memuaskan misalnya? Kalau itu memang sebelumnya ada indikasi bahwa mungkin mereka kurang puas atau merasa atau mungkin pernah memasukkan ide lewat suggestion box misalnya, sehingga perubahan ini dianggap sebagai jawaban dari permintaan konsumen untuk memberikan yang baik. Kalau itu dua bisa digabung dengan sedikit tambahan tadi, Mas, saya kira itu akan menjadi baik. Sangat-sangat baik. Jadi jangan dilihatnya terpisah, tapi dilihatnya menjadi satu kesatuan dan diberikan dengan satu deliverables yang lebih baik dari sebelumnya. Itu aja pesan. Perlu bermain ke tingkat digital nggak, Pak? Digital online. Menurut saya kalau zaman sekarang tidak ke digital kayaknya kok berat. Ya. Jadi artinya beberapa brand-brand yang kita tahu, misalnya banyak anak-anak muda di Bandung yang bisa begitu hebat dengan produk-produk mereka dan sebagainya. Malah ada satu yang saya tahu yang mengandalkan seluruhnya itu melewati social media. Berarti artinya tetap harus melihat infrastruktur ini sebagai salah satu alat bantu untuk mempercepat proses komunikasi kepada target group. Saya kira harus. Jadi bisa dikatakan apa yang dia lakukan selama ini udah on the track ya, karena dia sering mengupdate status barangnya itu yang paling baru via Facebook, Pak. Oh baik, saya kira baik. Dan kalau memang dia juga melakukan penjualan lewat Facebook misalnya, saya kira juga baik, karena itu kan reach-nya kan lebar. Dan kita tahu sendirilah kekuatan yang namanya word of mouth itu kan cepat sekali ya. Orang ngomong sama ini, ngomong sama sana, apalagi kalau bagus. Katanya kalau bagus itu nyebar sendiri. Tapi lucu kalau jelek juga nyebar sendiri. Jadi dalam hal ini saya yakin dengan penggabungan beberapa pemikiran tadi, saya kira dia akan berhasil. Oke, nggak hanya ganti logo ya, semangatnya juga harus baru kan pastinya kan. Seperti Smart Friend kalau nggak salah ya. Melakukan hal tersebut. Oke, beralih ke pertanyaan datang dari Pak Aryo di Pondok Pinang. Mengingat brand berbasis internet kalayaknya nggak terbatas ya, Pak Sakti ya. Apakah yang namanya brand intelligence tetap relevan? Kemudian apa aja yang perlu diketahui, Pak? Oke. Saya kira kalau kembali ke dalam konteks bahwa dunia maya itu memberikan opportunity yang sangat besar dengan jangkauan yang juga sangat luar biasa, menurut saya brand intelligence menjadi sangat relevan. Artinya semakin saya mengetahui atau sebuah brand lebih mengetahui siapa-siapa saja yang bermain, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, opportunity di mana dan sebagainya, dia mestinya mempunyai satu fondasi yang akan lebih kuat yang dia bisa persiapkan di dalam rangka melawan atau bertarung dengan kompetitor-kompetitor ini. Semakin banyak dia yang ketahui akan semakin baik. Tapi saya kira brand intelligence di sini jangan hanya membaca situasi sesaat. Saya akan lebih senang kalau misalnya dia bisa melihatnya dalam jangka waktu yang lebih panjang, bahwa informasi yang dia terima hari ini dia bisa jadikan insight atau sebagai prediksi untuk sesuatu perkembangan yang akan terjadi katakanlah 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Sehingga yang dia ketahui tidak hanya dia pergunakan untuk saat ini, tapi dia bisa prediksi, oh ini mungkin ada move lain yang akan dilakukan oleh para kompetitor, sehingga dia bisa menyiapkan move yang lebih baik lagi, sehingga dia bisa melawan gerakan dari mereka-mereka yang juga bertarung di kompetisi yang sama. Jadi secara otomatis di dalam dunia maya itu karena
tidak ada lagi batasannya gitu ya. Semakin banyak informasinya kita ketahui, kita akan mempunyai satu advantage, suatu kelebihan, di mana kalau saya mengetahui lawan saya mau seperti apa, saya bisa tahu bagaimana saya bersikap. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau kita melihat perkembangan media cetak belakangan ini Pak ya, seperti koran dan majalah, 5-7 tahun belakangan kan mereka juga sudah mulai bermain di format digital Pak ya. Karena yang namanya orang kan butuh yang namanya kecepatan, juga keakuratan berita. Cuma ada beberapa koran kok saya perhatikan mereka masih belum serius ya menggarap hal tersebut. Apakah memang belum waktunya atau bagaimana Pak Sakti? Fenomenanya cukup banyak, alasannya beragam. Untuk mereka yang merasa bahwa audience reach-nya itu mau dipercepat dan mau segera diperlebar, digital adalah cara yang paling cepat. Ya. Saya tidak tahu apakah paling tepat, tapi paling cepat. Ya. Dan kalau kita lihat zaman sekarang, apalagi, jadi kalau kita bicara 5 tahun ke sini itu kan, pada hari ini user interactivity itu kan sangat penting. Kalau orang punya di depannya misalnya smartphone atau misalnya tablet dan sebagainya, hitungannya itu kan cuma tinggal pencet-pencet dengan jari saja, information sudah ada di depannya. Pertanyaannya adalah, apakah saya mau baca di situ? Betul. Kalau domain yang size dari materi yang dia biasa pegang, misalnya koran ya, ukurannya cukup lebar, misalnya dia pegang dengan 2 rentang tangan, sekarang di dalam ukuran yang lebih kecil, misalnya seperti di tablet, isunya adalah apakah dia mendapatkan suatu reading interactivity yang berbeda dengan yang lain. Tapi itu kan butuh waktu, Mas. Jadi tidak setiap orang pegang tablet udah pasti dia menikmati. Saya juga belum tentu setiap hari akan baca informasi lewat tablet. Kalau saya bicara magazine, Mas ya. Tapi kalau kita bilang informasi misalnya lewat Google, kita klik satu link kemudian kita baca, ya saya akan baca di benda ini. Tapi apakah saya rajin membaca majalah dengan menggunakan tablet? Saya mungkin bukan orang yang terlalu rajin. Karena ada cara lain yang menurut saya juga lebih seru atau mungkin lebih interaktif ya. Jadi itu satu kondisi di mana kadang-kadang yang dipegang di tangan sama yang tadinya biasa dipegang ukuran lebih besar mungkin mempengaruhi judgement dia. Jadi saya nggak mau buru-buru ke sana. Dan mungkin para pelaksana koran-koran ini juga memahami gitu ya. Kayaknya mungkin belum waktunya ya.